Halo sahabat Permata, saya Dr. Intan Juwita, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Jadi pasien-pasien yang beresiko terkena diabetes adalah pasien dengan riwayat keluarga yang menderita diabetes, kemudian pasien-pasien yang memiliki berat badan berlebih, baik itu overweight maupun obesitas. Jadi diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 itu terjadi karena kerusakan dari sel beta pankreas. Jadi memang insulin sama sekali tidak dapat diproduksi dan itu biasanya autoimun. Sedangkan yang kedua itu adalah diabetes tipe 2, di mana terjadi gangguan dari kerja insulin. Biasanya itu terjadi pada pasien yang overweight, yang pola hidupnya tidak sehat, berat badannya berlebih, seperti itu. Jadi kalau ditanya prevalensi yang paling banyak, biasanya paling banyak dijumpai adalah diabetes tipe 2. Yang ketiga, diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Sedangkan yang keempat adalah diabetes tipe lain. Diabetes tidak bisa sembuh, yang bisa adalah dikontrol kadar gula darahnya agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Jika diabetes tidak ditangani dengan baik, maka dapat terjadi berbagai komplikasi. Untuk komplikasi diabetes itu terdiri dari yang akut dan yang kronik. Untuk komplikasi yang akut itu kadar gula darah bisa sangat tinggi atau yang kita sebut dengan hiperglikemi, atau kadar gula darah yang sangat rendah atau kita sebut dengan hipoglikemi. Untuk komplikasi kroniknya sendiri itu bisa menyerang mata, biasanya mata bisa menjadi kabur, kemudian bisa kesemutan pada kaki, kemudian bisa berpengaruh pada penyakit jantung koroner, bila ke kepala bisa terjadi stroke. Jadi macam-macam komplikasi dari diabetes ini bila tidak ditangani dengan baik. Untuk pencegahan diabetes dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan pengaturan pola makan yang baik, kemudian dengan melakukan olahraga yang rutin, kemudian bagi pasien-pasien yang mempunyai faktor resiko seperti adanya riwayat diabetes dalam keluarga, ataupun pasien yang mengalami overweight atau obesitas, maka sebaiknya dilakukan screening terhadap kemungkinan terjadinya diabetes.